Shalom rekan Pastor Corner Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Stephen Manurung. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada video yang lalu. Kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana merumuskan sebuah judul khotbah yang baik, menarik, dan tidak lupa tetap Alkitabiah atau bersumber dari Alkitab. Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, rekan-rekan sekalian, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita akan merumuskan sebuah judul dari khotbah kita tidak jauh berbeda dari video sebelumnya. Sudah saya sampaikan bahwa judul khotbah kita itu harus lahir dari hasil pembacaan atau hasil penggalian kita terhadap firman Tuhan yang akan kita khotbahkan. Kalau kita membuat sebuah analogi, saya menggunakan istilah yang terdapat di Alkitab yang seringkali dibuat menjadi simbol firman Allah atau gambaran tentang firman Allah, yaitu gandum. Ya, jadi kita berbicara tentang bagaimana seorang pengkhotbah seperti seorang petani gandum yang mulai mempersiapkan mengumpulkan biji-biji gandumnya dari ladangnya. Ya, ladang itu katakanlah Alkitab kita, tempat kita bekerja. Kita menemukan biji-biji gandum, lalu kemudian biji-biji itu dikumpulkan menjadi berkas, lalu berkas-berkas itu akan dimasukkan ke dalam sebuah lumbung. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi judul khotbah kita. Kita mulai satu persatu. Ketika seorang pengkhotbah akan mempersiapkan judul khotbahnya, maka dia seperti seorang petani yang berada di sebuah lahan yang sangat luas, yang sangat besar, tetapi seorang petani harus berhasil menemukan biji-biji gandum mana yang harus dia kumpulkan, firman Tuhan yang mana yang harus dia khotbahkan pada saat dia berkhotbah. Karena tidak mungkin, impossible, kita akan mengkhotbahkan semua topik yang begitu dalam, yang begitu luas, yang terdapat di dalam Alkitab. Itu tidak mungkin untuk kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, seorang pengkhotbah, dia harus berhasil memilih atau menemukan bulir-bulir gandum atau biji-biji gandum itu untuk dikategorikan. Ya, untuk kemudian dikategorikan. Nah, biji-biji gandum inilah, yang ditemukan inilah yang nanti kemudian akan berpotensi menjadi pokok-pokok kecil dari khotbah kita. Biji-biji gandum yang kita temukan itu, yang kita kumpulkan itu kemudian dimasukkan. Kalau ada semacam tempat gitu ya, atau wadah, atau goni gitu ya, atau di Jawa disebut glangsing, maka kita akan memasukkan biji-biji gandum yang sudah kita temukan tadi itu, dikumpulkan menjadi satu. Kita sebutlah goni atau wadah yang pertama, namanya adalah wadah satu. Kemudian wadah yang kedua atau goni yang kedua adalah wadah dua. Kita sebut nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Biji-biji gandum mana yang harus dimasukkan ke dalam wadah yang pertama? Kita sebutlah itu sebagai berkas yang pertama. Berkas-berkas inilah yang nantinya akan menjadi pokok besar khotbah kita. Berkas yang pertama berpeluang menjadi pokok besar khotbah kita yang pertama. Berkas yang kedua berpeluang menjadi pokok besar khotbah kita yang kedua. Nah, dan yang terakhir, setelah berkas-berkas itu berhasil kita kumpulkan pada wadah yang pertama, wadah yang kedua, atau berkas yang pertama, berkas yang kedua, kemudian kedua berkas ini, 2 atau 3 berkas ini
kita masukkan ke dalam sebuah lumbung besar. Kita masukkan ke dalam sebuah lumbung yang besar. Lumbung inilah yang kita beri nama sebagai judul khotbah kita. Ya, gitu ya. Jadi simple analogi ini semoga bisa membantu karena saya sudah coba untuk mengupayakan gambaran apa yang bisa untuk disampaikan dan saya memilih gambaran seperti ini yang paling mudah dipahami. Tapi kalau bagi saudara yang pemula yang sulit untuk memahaminya, silakan komen di kolom komentar gitu ya. Oke, rekan-rekan. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai membuat sebuah gambaran mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang pengkhotbah dalam merumuskan judulnya, kira-kira 3 langkah itu yang harus kita lakukan. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Langkah-langkah itu kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama, kita sebagai seorang pengkhotbah harus menemukan bulir-bulir gandum, harus menemukan biji-biji gandum. Bulir-bulir gandum inilah yang kita sebutkan sebagai kebenaran kelimpahan firman Allah yang bertaburan di sekitar nats. Pelan-pelan saya ulangi. Biji-biji gandum inilah berkat-berkat firman Allah. Kekayaan dari firman Allah. Berlian-berlian, mutiara-mutiara dari kebenaran firman yang bertaburan. Ya, dalam tanda petik bagi pemikiran kita yang membacanya seperti tidak beraturan. Ya, bertaburan di mana-mana. Di setiap nats yang kita akan dalami. Nah, kali ini saya kasih sebuah contoh. Kita mengambil langsung sampel nats yang akan dibahas oleh seorang pengkhotbah itu dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada begitu banyak berkat-berkat firman Allah. Ada begitu banyak biji-biji gandum yang sangat kaya dengan nutrisi, yang sangat kaya dengan berkat-berkat Tuhan di sini. Karena seorang pengkhotbah harus membuat sebuah judul dari khotbahnya, maka setelah kita membaca sebuah nats, maka seorang pengkhotbah harus berupaya. Ya, ini ya, memang harus berupaya. Berupaya untuk menangkap dan menemukan poin-poin mana atau bulir-bulir mana yang akan kita masukkan ke dalam berkasnya. Kalau saudara lihat panah ini, ya, dari nats, apa adanya nats, maka seorang pengkhotbah coba mengumpulkan bulir-bulir itu ke sebelah kanan, kolom kanan ini, yang kemudian saya sebut sebagai kalimat yang bisa dipahami oleh pengkhotbahnya sendiri. Jangan sampai kita sendiri tidak paham ya. Ketika kita membuat klasifikasi, pengelompokan ini, kita sendiri harus tahu, kita sendiri harus paham. Nah, saudara perhatikan, dari pembacaan 2 ayat ini, saya menemukan bulir-bulir gandumnya ada 4. Ini contoh ya, sederhana saja. Yang pertama, dahulu ternyata Paulus menganggap hidupnya dahulu itu, apa yang dia lakukan dahulu sebagai sebuah keuntungan. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia menganggap itu sebagai kerugian. Catat. Ini bulir gandum yang saya temukan. Yang kedua, dari pembacaan 2 ayat di sebelah kiri, dia mengatakan ternyata sampah itu dulu sempat dia anggap sebagai sesuatu yang mulia, yang hebat. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus yang dahulu mulia, sekarang dianggapnya sampah. Oke? Saya menemukan pengertian itu dari 2 ayat nats firman Allah yang saya baca. Kemudian yang ketiga saya menemukan lagi. Dari ayat 8 ini ternyata Rasul Paulus yang menulis surat Filipi ini mengatakan
Oh, supaya dalam hidupku pengenalan akan Kristus itu menjadi sesuatu yang terutama. Menjadi sesuatu yang mulia. Oke? Rupanya Paulus, dia ingin mengenal Kristus dan pengenalan akan Kristus itu menjadi yang terutama dalam hidupnya. Ya. Yang lainnya itu dia menganggap sampah. Hal-hal yang lalu yang pernah dia alami, yang pernah dia pikirkan. Dan yang terakhir, saya menemukan bertih gandum, bulir-bulir gandum. Oh, rupanya dia memiliki satu tujuan supaya dia bisa memperoleh Kristus, dia harus melepaskan semua yang dahulu. Supaya aku memperoleh Kristus, aku lepaskan semuanya itu karena menganggapnya sebagai sampah. Saya menemukan 4. Mungkin saudara menemukan biji gandumnya ada 7, ada 8. Saya sarankan jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mengkhotbahkan kekayaan yang begitu banyak itu dalam beberapa waktu. Ingat, pada video yang lalu saya sudah mengatakan, bagaimanapun juga kita sebagai pengkhotbah tetap dibatasi dengan durasi. Oke, puji Tuhan. Kita sudah menemukan, ya, kita sudah menemukan cikal bakal pokok-pokok kecil dari khotbah kita. Dari nats sudah berhasil kita seberangkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih mudah untuk kita pahami, untuk kita khotbahkan. Oke, sekarang kita melangkah ke langkah yang kedua. Setelah menemukan biji-biji gandum itu, sekarang kita kelompokkan dia menjadi berkas-berkas. Kita lihat. Oke, ini dia. Yang di sebelah kiri saya ini, inilah tadi yang saya sebutkan sebagai bulir-bulir gandum yang sudah kita kelompokkan. Sudah kita temukan dari ayat itu, sudah kita temukan, ini dia. Nah sekarang, tugas seorang pengkhotbah mencoba mengkalimatkan bulir-bulir gandum yang sudah ditemukan tadi itu, ada 4 poin itu, ada 4 bulir-bulirnya itu, kemudian dipres lagi. Ya, dikalimatkan lagi, dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok kecil atau 2 berkas. Berkas 1, berkas yang kedua. Saya ulangi pelan-pelan. Biji-biji gandum yang banyak yang sudah ditemukan tadi dikelompokkan. Biji gandum yang mana masuk berkas 1, biji gandum yang mana yang masuk berkas yang kedua. Kita kalimatkan dengan sebuah kalimat. Kita kelompokkan dengan sebuah kalimat yang lebih mudah kita pahami. Perhatikan, di sebelah kiri, ternyata setelah saya kelompokkan, kelompok bulir yang pertama dan bulir yang kedua, itu bisa saya kalimatkan menjadi satu kalimat yang sederhana. Karena di sini Paulus menyebutkan, dia menganggap keuntungan dahulu sekarang dianggap rugi. Dulu sampah dia anggap mulia, sekarang yang dahulu mulia itu dia anggap sampah. Oh, ini kan bicara tentang pola pikir. Karena dia menganggap yang dulu adalah baginya keuntungan, ternyata itu sebuah kerugian. Yang dulu dia anggap mulia, ternyata itu sampah. Oke? Kalau saya kalimatkan, saya mau memasukkan 2 bulir gandum ini ke dalam satu berkas, satu wadah yang namanya pola pikir. Oke. Nah, dari 2 kalimat yang besar di sebelah kiri ini, kemudian kita kalimatkan menjadi satu kalimat yang lebih sederhana, yang lebih simple. Oh, ternyata maksud Paulus adalah dari 2 bulir gandum itu merubah pola pikir dari masa lalu ke masa kini. Oke, itu yang pertama. Sudah kita temukan ya. Sudah kita temukan satu berkas. Nah sekarang bulir-bulir yang di sebelah kiri, yang ada 2 lagi itu, saya akan masukkan ke dalam sebuah wadah.
berkas. Ya, berkas yang kedua. Bagaimana caranya? Oke, saya lihat lagi. Ya, biji-biji gandumnya apa sih? Oh, supaya pengenalan akan Kristus menjadi yang terutama dalam hidupnya. Supaya memperoleh Kristus, maka dia harus melepaskan semua yang dahulu. Ini apa maksudnya ya? Oke, karena saya mengelompokkannya dengan kalimat supaya pengenalan akan Kristus adalah yang terutama dibanding yang lain. Supaya dia bisa memperoleh Kristus, maka semua yang dahulu yang dia pegang harus dilepas. Oke, ternyata ini adalah perubahan tujuan hidup dari Paulus. Dia merubah tujuan hidupnya yang lama, yang menjadikan adat istiadat, yang menjadikan sunat dan lain sebagainya itu, yang terutama sekarang berubah. Tujuan hidupnya yang lama sekarang berubah menjadi tujuan hidup yang baru. Nah, kita sudah selesai memberkaskan. Kita sudah masukkan pada berkas yang pertama, tentu diperlukan keterampilan. Ya, membuat pengelompokan berkas-berkas ini diperlukan memang jam terbang. Diperlukan artistik atau seni untuk merubahnya menjadi sebuah kalimat-kalimat yang terpola dengan pola-pola. Saudara perhatikan, pola yang terdapat di dalam berkas-berkas ini adalah kata merubah. Merubah pola pikir. Dan berkas yang kedua, merubah tujuan. Ya, pola pikir dari masa lalu ke masa kini, tujuan hidup yang lama dirubah dengan tujuan hidup yang baru. Nah, ini diperlukan memang sebuah latihan yang cukup panjang dan jam terbang yang cukup, tetapi jangan khawatir. Kalau saudara agak bingung bagaimana mempolakannya, saudara bisa komen di kolom komentar. Nah, berkas-berkas yang sudah ditemukan yang ada di sebelah kanan ini, ada dua berkas yang berpeluang, perhatikan, itulah yang berpeluang menjadi pokok-pokok besar dari khotbah kita. Oke, kalau kita kembali ke sebelah kiri tadi, kita sudah berhasil ya, menemukan pokok-pokok kecil. Saya ulangi, ini pokok-pokok kecil ya, dari ayat mentahan dari Alkitab sekarang menjadi bulir-bulir yang sudah mulai dikumpulkan. Inilah pokok-pokok kecil dari khotbah kita nanti. Dari pokok-pokok kecil ini kita kelompokkan lagi dalam sebuah berkas, berkas 1, berkas 2, inilah nanti yang kemudian berpeluang menjadi pokok-pokok besar khotbah kita. Pokok besar khotbah 1, pokok besar khotbah yang kedua. Sekarang sampailah kita pada tujuan kita yang pertama, bagaimana merumuskan judulnya. Karena dari bawah sudah menuju ke atas, sekarang kita sudah bisa merumuskan judul khotbah kita. Caranya bagaimana, Pastor? Kita lihat. Oke, ini dia tadi. Yang di sebelah kiri saya ini adalah berkas-berkas yang sudah kita kelompokkan tadi. Merubah pola pikir masa lalu menjadi masa kini. Merubah tujuan hidup yang lama menjadi tujuan hidup yang baru. Oke, bagaimana cara membuat dari dua pokok besar ini kita rumuskan menjadi satu kalimat? Nah, ini ya tugas dari seorang pengkhotbah adalah belajar untuk merumuskan, belajar untuk membuat dua kata pokok besar ini, dua berkas ini, kita masukkan ke dalam satu lumbung saja. Dua berkas tadi, dua wadah yang besar-besar ini, kita simpan, kita masukkan dua berkas ini ke dalam satu tempat yang lebih besar, yang kita sebut sebagai lumbung. Itulah yang nanti berpotensi menjadi judul khotbah kita. Caranya sangat mudah, tidak terlalu sulit. Kalau kita lihat dari pokok-pokok besar ini, berkas-berkas ini, merubah pola pikir. Yang kedua, merubah tujuan hidup. Sudah dapat gambaran dong. Berarti paling tidak, ya, lumbungnya ini kita sebut nama, ada merubahnya, ada kata merubahnya ini. Ya, karena dari dua berkas-berkas ini terlihat jelas. Merubah. Oke, kita bikin merubah, ketik merubah.
Tapi merubah apa ya? Pola pikir masa lalu masa kini dengan tujuan hidup yang lama ke hidup yang baru, apa ya kalimat yang paling pas ya? Oke, kita merumuskan dari dua ini, masa lalu ke masa kini. Jangan lupa tadi kan masa lalunya itu adalah dia menganggap keuntungan padahal kerugian. Masa lalu itu adalah tujuan hidupnya yang lama adalah untuk mengenal hal-hal yang dunia, untuk menunjukkan kehebatannya. Sekarang dia menganggap itu sebagai kerugian, dia harus berubah. Dia lebih menonjolkan pengenalan akan Kristus. Oke, bagi saya buat kalimatnya lebih menarik, karena akan dipakai oleh panitia nanti di billboard contohnya. Dipakai panitia di poster-poster. Oke, kita buat. Karena sasaran kita adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang cepat ingin mengetahui. Jangan terlalu jelimet, jangan terlalu teologis, jangan terlalu rumit. Oke, kita buat. Merubah sesuatu yang buntung menjadi beruntung. Nah, ini perlu kita buat semacam kalimat-kalimat yang lebih menarik, tetapi tidak bombastis, tidak keluar dari maknanya, atau tidak berlebih-lebihan. Ya, karena memang Paulus sedang menjelaskan dia mengenal Kristus itu merubah sesuatu yang buntung, rugi bagi dia, sekarang justru menjadi sebuah keuntungan. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah berhasil merumuskan sebuah judul kita, merubah yang buntung menjadi beruntung. Nah, sekarang kita melihat sasaran akhir dari pembelajaran kita, dari menemukan biji-biji gandumnya, kemudian kita masukkan ke dalam berkas-berkasnya, sekarang sudah dimasukkan kemudian menjadi satu kesatuan di dalam sebuah lumbung, yaitu judul khotbah kita. Maka sekarang kita akan konstruksikan. Kita lihat semua yang kita pelajari tadi, kita susun di dalam sebuah garis besar khotbah seperti ini. Nah, ini dia rekan-rekan. Inilah garis besar khotbah kita yang sederhana dari hasil pembahasan kita tadi. Judulnya adalah merubah buntung menjadi untung menurut Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Bagaimana merubah buntung menjadi untung itu? Yang pertama, rubah cara berpikir masa lalu ke masa kini. Seperti apa itu? Ya, perbaiki pengertian antara untung dan rugi sesuai Alkitab. Perbaiki pengertian antara mulia dan apa itu sampah. Dan yang kedua, bagaimana merubah buntung menjadi untung? Rubah tujuan hidup yang lama ke tujuan hidup yang baru. Seperti apa itu, Pak? Ya, pengenalan akan Kristus, jadikan itu yang terutama. Yang kedua, memperoleh Kristus harus menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Saya berdoa supaya apa yang sudah disampaikan ini mudah dipahami, tetapi jika mengalami kesulitan pun rekan-rekan bisa mengulang-ulang video ini kembali, dan jika ada sesuatu yang sulit, rekan-rekan jangan sungkan-sungkan menanyakannya di kolom komentar. Selamat menjadi seorang pengkhotbah yang mampu merumuskan judul. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Pastor Corner Indonesia, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.